Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliza Emri. Saya merupakan mahasiswa PPT dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 PTK Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau yang lebih dikenal dengan UKIN. UKIN ini merupakan rangkaian tahap akhir pelaksanaan pembelajaran PPG. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa F43012111242 dan nomor peserta 201507788792. Gimana kabarnya ibu semua? Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, kita doakan Ramadan supaya cepat sembuh ya. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa. Siapa yang mau ke depan memimpin kawannya? Irka ke depannya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasul. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Siapa yang mau bantu ibu? Baby, coba nak. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Dan hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Tema apa itu? Apa tema 1 apa? Organ? Nah, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, manusia dan lingkungannya. Pembelajaran 2. Nah, Ibu mau melatih konsentrasi kamu semua. Perhatikan ke depan, lihat aturannya. Dan siap ya? Semua perhatikan. Yang pertama, Kawan berdiri. Minum air. Ada minum susu ya? Kalau kamu jawab susu berarti konsentrasinya terganggu. Karena tadi minumnya air.
bacaan dan kamu kembangkan bacaan tadi menjadi sebuah paragraf. Yang terakhir kita akan membuat cerita bergambar. Cerita bergambar biasa disebut dengan apa? Komik. Betul. Perhatikan yang di depan dulu. Ada berapa kelainan tulang pada manusia? Yang pertama, apa baby? Apa itu fractura? Patah tulang. Penyebab patah tulang apa? Bisa terjatuh, bisa kecelakaan, apa? Kemudian yang kedua, apa Tirta? Apa itu fisura? Retak tulang. Jadi kalau patah tulang tadi apa namanya? Fraktura. Retak tulang? Fisura. Yang ketiga, apa sih Pak? Osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Pengeroposan tulang. Nah, selain dari yang tiga tadi, dari kebiasaan kamu duduk dan berdiri juga bisa menyebabkan kelainan tulang. Ya, coba aksi, kita tolong ibu ke depanan. Nah, Arsi contohkan dulu gimana berdiri yang baik. Ada ke ibu ke sini. Nah, kalau berdiri Arsi ini apa namanya ini? Tegak? Sudah tegak? Kalau gini? Apa itu? Membungkuk ke depan. Apa namanya? Apa? Psikosis. Kemudian ini. Apa namanya ini? Lordosis. Apa itu lordosis? Membusukkan dada. Kalau namanya sama ibu orang sombong, suka membusukkan dada, suka menyombongkan diri. Boleh? Boleh. Nah, kemudian yang ketiga, gimana? Apa itu skoliosis? Gimana bentuknya skoliosis? Gini, bahu kiri dengan bahu kanannya tidak sama tinggi. Dan coba perhatian ke depan. Contohkan gimana cara berdiri yang tegak. Berdiri yang tegak antara bahu sampai pinggang. Bahu punggung sampai ke pinggang ini sama atau sejajar. Jadi jangan gini lagi anak ya. Ya. Kalau ini apa namanya? Membungkuk. Apa itu membungkuk? Hiposis. Kalau ini lordosis. Kalau ke samping skoliosis. Bisa nak? Bisa? Makasih anak ya. Macam-macam kelainan atau gangguan pada otot manusia. Apa itu yang pertama? Coba Lisa. Apa itu hipertrofi? Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberi kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Otot yang membesar karena aktivitas yang berlebihan. Contohnya apa? Apa? Iya, angkat barbel. Yang kedua, coba dalam. Apa itu yang kedua? Fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel
Nah, atrofi. Ini biasanya pada penyakit polio. Ketiga. Apa itu yang ketiga? Sakit atau kaku leher. Yang keempat, Rifai. Tetanus kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium. tetani. Tetanus Nah, itu semua, coba perhatikan video ini semua ya nak ya. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak, kelainan otot, dan cara memelihara kesehatan alat gerak. Tulang sebagai alat gerak pasif manusia dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut beberapa contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Berikut contoh gangguan pada rangka. Pertama, retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat disebabkan oleh kecelakaan ataupun jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura dan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Selanjutnya, macam-macam penyakit pada rangka. Pertama, rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini menyebabkan bentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Penyakit pada rangka yang lainnya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Umumnya, osteoporosis banyak menyerang orang yang telah berusia lanjut. Kelainan pada rangka. Kelainan pada rangka dapat disebabkan sikap tubuh yang salah. Contohnya, sikap duduk, sikap berdiri, dan sikap tidur. Kelainan tulang yang pertama adalah lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Kelainan yang kedua adalah kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Tubuh kelihatan tampak seperti membungkuk. Kelainan yang ketiga yaitu skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Selanjutnya, kelainan pada otot. Yang pertama yaitu tetanus. Tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Yang kedua yaitu hipertrofi. Hipertrofi yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus. Biasanya ini terjadi pada atlet binaraga. Kelainan pada otot yang ketiga yaitu atrofi. Atrofi yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Berikutnya kaku leher. Kaku leher yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot. Cara merawat rangka. Yang pertama, menjaga kerusakan tulang. Caranya yaitu berhati-hatilah ketika bermain dan gunakanlah helm ketika berkendara. Cara merawat rangka yang kedua yaitu melakukan sikap tubuh yang benar. Cara merawat rangka yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang seperti kalsium, vitamin D, dan fosfor. Nah, apa saja tadi? Ada kelainan tulang, tadi sudah kita bahas. Ada berapa? Ada 6. Apa saja?
bukunya halaman 137 semua. Apa itu bacaannya? Posisi dan sifat kegiatan dan jahat. Jadi bisa ya menentukan ide pokoknya? Bisa? Coba kita kerjakan LKPD yang kedua. Keluarkan LKPD tadi lagi. LKPD yang kedua. Mana dia? Nah, tentukan. Nah, ini. Nah, sudah siap semua? Kalau sudah, coba kita bahas yang paragraf pertama. Siapa yang mau baca? Rafli, caranya ya. Yang saya merasa dengan Pak Jerman sering menghubung dengan padahal saya Abdul tidak pernah bekerja berat. Beberapa mekanisme tinggi sebagai ibu masalah Abdul sering Di mana letak kalimat utamanya? Di akhir paragraf. Yang kedua, Risa. Di mana letak kalimat utamanya? Di akhir paragraf. Apa itu? Bagus. Jadi sudah bisa ya menentukan para ide pokok pada sebuah paragraf? Bisa? Bisa nak? Gimana caranya tadi? Nah, yang pertama membaca secara seksama. Yang kedua, menulis kalimat inti. Yang ketiga, apa yang ketiga? Apa? Menentukan ide pokok. Yang keempat, apa yang keempat? Bagus, kita periksa lagi kesesuaian bahasa yang kita buat dengan bahasa dalam bacaan. Jadi bisa ya nak ya? Bisa nak? Nah, kita lanjut. Nah, coba perhatikan di depan. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa itu cerita bergambar? Komik. Komik biasa disebut dengan cerita bergambar. Nah, apa itu Rahadian ciri-ciri komik? Ada apa dulu? Ada gambar. Kemudian ada apa lagi? Bagus. Ada bacaan. Bacaan itu menjelaskan tentang apa? Isi cerita Tentang gambar ini. Dan kamu perhatikan gambar ini dulu. Ini menceritakan tentang apa tadi? Yang pertama, Pak John mengalu Pak John merasakan apa? Sakit di mana? Mengeluhkan sakit di tubuhnya akibat apa? Akibat sering duduk. Dia cerita sama siapa? Ibu Catherine. Dari gambar yang 5 ini saja kita sudah bisa menceritakan
PD-nya? Bisa? Kemarin Ibu suruh kamu bawa apa? Plastisi. Sekarang kita coba membuat model kelainan tulang menggunakan plastisi. Keluarkan plastisinya semua. Dan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Bu, soal yang ada di LKPD dikerjain juga ya? Bekerja pakai tangan atau pakai mulut? Ini membuat apa? Skoliosis. Apa itu skoliosis? Kuning lah, Pak. Kuning. Dan sudah siap? Dan sudah. Yang di atas meja yang sudah. Sisa-sisa plastisnya disimpan semua. Taruh yang sudah ada di atas meja. Yang sisa-sisanya disimpan semua. Bersihkan lagi mejanya semua. Dan simpan. Dan sisanya disimpan semua. Nah, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Perhatian di sana. Bisa? Nah, yang lain perhatikan, Rahardian menjelaskan. Kelompok ini buat tentang apa? Apa itu kifosis? Jelaskan, yang lain perhatikan semua, nak. Kami membuat kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah kelainan tulang yang disebabkan oleh sikap hidup yang salah sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Membengkok ke belakang. Ya, jadi kita terlihat notebook. Bisa? Bisa? Yang lain gimana? Sudah? Nah, kalau sudah, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Tirta, apa itu skoliosis? Ketika tulang belakang dibengkokkan
simpan bukunya, nggak ada yang lihat buku. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita belajar di masa apa? Tutupnya dalam. Kalau kita bersin, tutup pakai apa? Pakai siku. Ya, nak ya. Apa itu pandemi? Nah, virus corona, virus yang sudah mewabah dunia. Perhatikan video ibu di depan. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu.